Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du, fa'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, asatidz, wabil khusus guru kita, murabbi ruhina Kiai Haji Muhammad Syihab, rahimakumullah wa akramakumullah wa hafizakumullah. Bapak anggota DPRD yang saya hormati, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, ikhwan, akhwat, bapak, ibu, malam ini Allah subhanahu wa ta'ala meluangkan waktu kita, melapangkan dada, mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki kita untuk datang dan berkumpul di tempat ini. La haula an maksiyatin wa la quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah. Kita duduk di sini karena didudukkan oleh Allah. Kita kumpul di sini karena dikumpulkan oleh Allah. Kullun min indillah. Semua dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Ketika Rasul dan para sahabat pulang dari satu peperangan membawa kemenangan, fitrahnya manusia, sahabat bergembira dengan kemenangan ini.
maka Allah ajarkan iman. Walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh mereka, tapi Allah yang mematikan mereka. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar ketika engkau melempar. Allah yang menggerakkan tangan Nabi, menggerakkan tangan sahabat untuk menebaskan pedang, melemparkan lembing, membidikkan panah sehingga memperoleh kemenangan. La tataharraku zarratun illa biidznillah. Tidaklah bergeser satu biji zarrah, tidaklah terbang melayang satu titik debu, tidaklah jatuh satu lembar daun, tidaklah turun satu tetes air hujan pun kecuali dengan izin Allah. Sekecil jarah yang jatuh ke bumi, sekuntum bungangan layu terlepas dari tangkainya kemudian jatuh ke tanah, sehalus kutu yang menyelinap di balik tebalnya rambut, sehalus kuman yang bersembunyi di balik pori-pori, semua itu tidak luput dari kekuasaan, pengawasan, kontrol dan kendalinya Allah Azza wa Jalla. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin bisa terjadi. Al-insanu mudabbir wallahu muqaddir. Manusia punya rencana, tapi yang berhak menentukan hanyalah Allah Ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, anta turid wa ana urid. Kamu punya kehendak, aku juga punya kehendak. Wala yakun illa ma urid. Tapi tidak ada yang terjadi kecuali apa yang aku kehendaki, kata Allah. Dan jika Allah sudah berkehendak, semua mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi urusan Allah, apabila Allah hendak menjadikan sesuatu, melakukan sesuatu, cukup Allah perintahkan jadi, maka jadi. Begitulah peristiwa Isra dan Mi'raj yang secara khusus dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi karena maunya Allah, karena kehendak Allah. Walaupun tidak masuk akal, karena tidak semuanya mesti masuk akal. Coba tadi dibacakan di awal surah Al-Isra, tepat di awal juz 15, bahwa malam itu Rasul berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram yang ada di kota Mekah ke masjidil aqsa yang ada di Palestina. Pada zaman itu, dengan menggunakan kendaraan zaman itu, onta, kuda, keledai, dari Mekah ke Palestina membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan baru nyampe. Tapi di malam Isra Mi'raj Nabi tempuh hanya dalam 1 malam. Bahkan beliau juga Mi'raj, naik ke langit pertama, kedua, menembus 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, Mustawa, sehingga beliau bertemu, berhadapan, dialog dan komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaraknya begitu jauh, ditempuh dalam waktu yang begitu singkat. Mustahil menurut akal pikiran manusia, gak mungkin menurut otak dan logikanya manusia. Tapi ini maunya Allah, ini kehendak Allah. Coba nih, di hadapan kita nih
duduk paling depan. Ini anak-anak. Iya, di samping kita juga banyak anak-anak. Kalau menurut akal pikiran kita sebagai manusia, adanya anak-anak ini kan karena ada ibu dan bapaknya, betul? Malam-malam di dalam kamar ibu dan bapaknya berdua kedebuk. Hamil, lahirlah anak. Seolah-olah, seakan-akan kalau nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak mungkin ada anak. Kan begitu menurut kita. Tapi menurut ilmunya Allah, kehendak dan kekuasaan Allah tidak begitu. Kita buka surah Maryam, Allah ceritakan tentang Siti Maryam. Surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran Allah ceritakan tentang Siti Maryam. Kita kenal Siti Maryam? Uy, ada Maryam kah? Siti Maryam ini wanita soleha, perempuan suci, nggak pernah disentuh oleh laki-laki karena nggak punya suami. Tapi ternyata Siti Maryam juga bisa hamil, mengandung, bisa melahirkan, punya anak. Nggak pernah disentuh oleh laki-laki, nggak punya suami, kok bisa hamil, kok bisa melahirkan. Ini maunya Allah, ini kehendak Allah. Tapi sayang di Indonesia banyak juga perempuan-perempuan Indonesia nggak mau kalah saing sama Siti Maryam ini. Iya. Bapak Ibu yang mulia, malam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijemput oleh Jibril. Banyak riwayat tentang hal itu, walaupun sedikit ada perbedaan, tapi maksud dan tujuannya sama. Antara lain ada bahasa bainaman Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam fil hijri indal baiti. Ketika Nabi sedang berada di Hijr Ismail, tembok melingkar di samping Ka'bah itu, yang di atasnya ada pancuran emas, muttaji'an baina rajulain. Nabi sedang tidur-tiduran berbaring di situ. Id atahu Jibril wa Mikail. Tiba-tiba Jibril, Mikail alaihi wassalam datang. Wa ma'ahuma malakun akhar, bersama malaikat yang lain juga. Ada riwayat mengatakan malaikat Israfil juga datang malam itu. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama. Nabi diangkat, dibawa sampai ke dekat sumur Zamzam. Fastalaquhu, Nabi pun dibedah. Beliau dioperasi min sughrati nahrihi ila asfali batni, dari lubang lehernya sampai ke bawah perut. Ini operasi pembedahan. Fatawallahu minhum Jibril, yang mimpin Jibril. Kalau bahasa kita tuh anggaplah Jibril jadi dokternya, Mikail jadi perawatnya. Kata Jibril, ya Mikail, ini bitastin min ma'i zamzama kaima utahhiru qalbahu wa usarrihu sadrahu. Mikail, kata Jibril, tolong ambilkan aku air Zamzam. Aku akan buka dadanya, akan kubasuh hatinya. Maka dengan air Zamzam hati Nabi dibasuh. Ada satu titik hitam di hati, itu yang dibasuh, dibersihkan, dibuang. Itu tempat setan bersarang menggoda. Maka setelah dibersihkan itu, syaitan tidak punya tempat dalam tubuh Nabi untuk menggoda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir Mikail membawa mangkok yang terbuat dari emas. Isinya apa? Sifat-sifat mulia. Pertama, sifat hilm, lemah lembut. Makanya manusia yang paling lemah lembut, nggak suka marah itu ya Rasulullah. Yang kedua, sifat ilmu. Sehingga sepanjang sejarah kehidupan manusia, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai kiamat, tidak ada manusia yang ilmunya bisa menandingi Rasulullah SAW. Ketiga, sifat Islaman.
Islam itu dari kata aslama yuslimu Islam, pas aslama, jadi maknanya berserah. Nabi itu selalu pasrah, berserah dengan apapun ketentuan dari Allah. Yang keempatnya adalah sifat yakin. Manusia yang paling sempurna keyakinan adalah Rasulullah. Itu sifat-sifat mulia dimasukkan. Satu titik hitam dibuang, ganti, isi dengan sifat-sifat mulia. Selesai, ditutup, berangkat. Bapak Ibu yang mulia, kata ulama ini tamsil. Kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasul di malam Isra Mi'raj semua adalah pelajaran bagi umat. Allah adalah zat yang maha suci, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang suci. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu bagus, tidak akan menerima kecuali yang bagus. Allah hanya menerima amalan yang bagus. Allah hanya akan menerima hati yang bagus. Hati yang bagus yang akan mendapat rahmat redha cintanya Allah adalah hati yang illa man atallaha biqalbin salim, datang menghadap kepada Allah hatinya selamat dari sifat-sifat yang tercela. Maka dalam keadaan zahir, batin, jasmani dan rohani yang suci, malam itu Nabi bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, ngomong dengan Allah. Maknanya apa? Siapapun orangnya, dari manapun asalnya, keturunan siapapun dia, apapun warna kulitnya, dari suku manapun dia, apa orang kota, orang desa, pejabat rakyat, kaya miskin, tua muda, laki perempuan, banci bencong, kalau ingin sampai kepada Allah, berharap bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan rahmat redha dan cintanya Allah, syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar, manusia harus berjuang membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Selagi hati masih dipenuhi dengan sifat yang tercela, selama itu tidak akan berhasil menggapai rahmat redha dan cintanya Allah. Apapun penyakit hati itu membahayakan dan mencelakakan. Contoh, dalam hati ada sifat sombong misalnya, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang dalam hatinya ada sombong walaupun sebesar zarrah. Iri dengki misalnya, Rasul bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Jauhi olehmu iri dan dengki, karena iri dengki menghabiskan pahala amalan seperti mana api menghanguskan kayu bakar. Kayu kering dibakar oleh api, hangus, gosong, jadi arang, jadi abu. Begitulah pahala sholat, puasa, zakat, haji, pahala amal ibadah kita bisa hilang karena di dalam hati kita ada sifat iri dan dengki. Ujub misalnya, bangga diri. Rasulullah bersabda, salasun muhlikatun, ada 3 hal yang mencelakakan. Pertama, sukhun muta'un. Sukhun itu bakhil di atas bakhil, pelit di atas pelit. Sukh, terlalu bakhil, sangat pelit, medit, pengasih. Apa lagi itu? Malar. Pokoknya kalau bahasa kami di Kalimantan Barat itu mansin, tuku. Apalagi itu mencelakakan. Yang kedua, wahawan muttabaun, terlalu memperturutkan nafsu. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsi, ujub, bangga
diri, itu pun juga mencelakakan. Apapun penyakit hati, sifat-sifat yang tercela dalam hati, itu akan mencelakakan. Maka kita berjuang membersihkan hati. Sebenarnya Rasul itu sudah suci. Proses beliau dibedah hatinya, dibasuh, itu pelajaran untuk kita aja itu. Bagaimana Rasul adalah Nabi yang suci, umatnya mesti menjadi umat yang suci. Nabi itu suci. Kalau kita kotor, nanti kita nggak akan bisa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pingin bertemu dengan Allah, pingin berkumpul dengan Rasulullah, bersanding dengan Rasulullah, kita mesti berjuang untuk jadi suci. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau istilah bahasa ulama, membuang sifat-sifat yang tercela itu takhalli namanya. Takhalli, membuang sifat-sifat buruk, membersihkan. Setelah bersih, tahapan kedua tahalli, menghiasi, diisi, diganti dengan sifat-sifat yang mulia. Kalau sudah kotoran di hati bersih, diganti dengan sifat-sifat yang mulia. Yang ketiga langsung dapat hasil tajalli. Kita akan bisa melihat kebesaran, kehebatan, keagungan, keperkasaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai, Nabi pun berangkat dengan mengendarai burak. Bapak Ibu yang mulia, perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan menuju kepada Allah. Ternyata menuju kepada Allah itu jalannya tidak mulus. Malam itu Nabi diuji. Begitupun kita hari-hari akan berhadapan dengan ujian. Di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi, bahwa beliau dihadang oleh jin kafir, Pak. Jin ifrit. Ketika itu Jibril mengajarkan beberapa kalimat kepada Nabi. Ya Muhammad, ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at su'alatuhu wa kharlafi. Muhammad, kata Jibril, kamu mau enggak ku ajarkan beberapa kalimat? Kalau kau baca kalimat-kalimat ini, jin itu akan tersungkur, KO, kalah dia. Kata Nabi, bala, iya, saya mau. Ini bagus Pak, dihafal. Iya Bu, bagus dihafal. Kalau mungkin pulang Isra Mi'raj malam hari ini, di tengah jalan ada yang menghadang, tinggi besar, bulunya panjang-panjang, umpama, baca ini. Langsung Jibril yang mengajarkan. Sekali baca langsung dihafal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hafal sudah? Belum. Bapak-bapak yang hafal insya Allah. Ibu-ibu ini yang ada hafal, Bu ya? Bagus kita hafal. Nah, kalau yang sudah hafal, alhamdulillah. Kalau yang belum hafal, ayo sekarang sama-sama kita hafal. Siap insyaallah? Siap. Oke. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa fariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Gimana? Hafal sudah? Kepanjangan Ustaz. Ini kalimat ini dalam kitab Dardil ada, dalam kitab Sirajul Wahad juga ada, dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj juga ada, dalam kitab Sifatu Ahlil Jannah juga ada. Memang ini langsung benar, begitu dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jin langsung tersungkur, KO tuh, kalah. Bagus tuh yang begini-gini kita hafal dulu. Kita kalau jalan goyang, wah hafal cepat. Apalagi triong beracun.
Ah, itu baru salah satunya. Banyak lagi model-model isti'adzah yang lain yang langsung bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tuh antara lain, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada juga a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Nah, ada juga a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Atau a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Misalnya bismillah a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajid. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Atau Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Yang sering kita baca mungkin bismillahilladzi apa tuh? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini model-model isti'adzah perlindungan kita kepada Allah Subhanahu. Bagus kita hafal nih bacaan-bacaan kalimat-kalimat seperti ini ketimbang menghafal puisi yang malah membuat heboh Indonesia. Iya. Jadi melalui ini sebenarnya adalah pelajaran. Nabi berhadapan dengan jin. Ini adalah ujian. Tamsilnya ini ujian. Dalam menghadapi ujian, Jibril membawa Nabi kita untuk berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bacaan-bacaan itu tuh adalah model isti'adzah kita, perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allahus Samad, Allah tempat kita berlindung, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita curhat, berkeluh kesah. Kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Melalui kejadian ini, Jibril mengajarkan kepada kita, ada masalah, berhadapan ujian, bergantung dan minta tolonglah kepada. Tapi bacaannya harus benar, jangan salah. Walaupun yang dibaca itu Al-Quran bagus, tapi jangan dipotong-potong kalimatnya, ayatnya, sehingga merubah maknanya. Kan kadang-kadang ada juga tuh pakai Al-Quran juga, tapi dipotong-potong kalimatnya, bukan sekadar motong ayat, motong kalimat. Contoh, dulu saya punya pengalaman pribadi. Ketika istri saya melahirkan anak yang pertama, jujur saya akui, agak sulit itu, agak susah. Berbagai macam amalan kita buat. Saat-saat seperti itu ada yang ngasih tahu, Ustaz, sebenarnya untuk memudahkan perempuan melahirkan itu, bacaannya gampang aja, pendek aja. Apa itu? Dalam Al-Quran itu loh. Apa? Kan orang tuh kalau melahirkan tuh kan Bu, ada buka satu, buka dua, begitu ya? Kata dokter kan begitu ya, kata bidan. Jadi katanya untuk memudahkan perempuan itu melahirkan, bersalin, dibacakan itu loh, surah Al-Fil tuh. Gimana? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Itu langsung buka itu katanya. Hadirin, Rabbuka itu kan maknanya Rabb kamu, Tuhan kamu.
sedangkan buka bahasa kita ya bahasa kita. Bahasa Arab dialihkan ke bahasa Indonesia nggak cocok. Kalau anak kecil nangis, matanya terbelalak, tegang, pucat, katanya mungkin kemasukan. Bacakan potongan surah ayat Al-Kursi itu. Wasi'a kursiyuhus hus. Loh, kok bisa ngusir jin pakai kayak mengusir kucing, mengusir ayam? Saya tahun kemarin 2017 3 bulan di Turki, orang 9. Salah satu rombongan saya itu ada namanya Haji Zainuddin, orang Sandul, Kabupaten Seruyan. Dia cerita, Ustaz, dulu tuh kan waktu masih belum banyak sawit masuk, hutan lebat, rusak banyak. Orang-orang kampung kami kalau berburu rusa, ketika nembak rusa itu katanya, itu bacaannya singkat sekali, pendek aja, tapi rata-rata berhasil kena itu. Saya tanya, bacaannya apa Pak Haji? Dia bilang, itu loh dalam surah Al-Fatihah sering kita baca tuh. Ya apa? Jadi katanya ketika membidik, itu pemburu ketika nembak rusak tadi, bacaannya apa? Iya kana. Saya tanya, apalagi Pak Haji? Itu aja. Itu kan na'budu itu. Iya. Kok dipotong? Jadi kana, itu kana kan bahasa kita. Gimana kena? Enggak kena katanya. Mungkin betul rusaknya kena, disembelih bisa dimakan. Tapi belum tentu Allah redha apa tidak. Iya. Makanya berhati-hati kalau bacaan-bacaan itu, walaupun itu Al-Quran. Kalau pas bacaannya nggak dipotong ayat maupun kalimatnya, tidak merubah makna, maksud dan tujuannya, monggo silakan. Tapi kalau sudah merubah makna, merusak maksud dan tujuan ayat itu sendiri, kita mesti berhati-hati. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ujian. Kita hidup selalu berhadapan dengan ujian. Ya, termasuk ujian juga malam hari itu. Sebelum Nabi naik ke langit tuh, waktu masih di Palestina nih, belum naik ke langit, Nabi diuji lagi oleh Allah dengan kehausan. Haus, tenggorokan terasa kering. Orang haus tuh kan obatnya minum ya. Nah, monggo yang kira-kira haus silakan diminum tuh yang sudah ada. Sambilan aja kita insya Allah. Nah, haus. Satu ujian haus. Waktu kehausan, Jibril datang membawa gelas 3, susu, air, arak. Ada riwayat susu, madu dan arak. Nabi nggak banyak mikir. Beliau langsung mengambil gelas yang berisi susu. Beliau minum walaupun tidak dihabiskan. Kata Jibril, ihtartal fitrata ya Muhammad, kau pilih yang fitrah Muhammad, yang suci, yang bagus, susu. Susu itu kan minuman bergizi, bervitamin, menyehatkan. Susu juga manis, nikmat, enak, lezat. Saking nikmatnya, lezatnya, enaknya susu itu, kadang-kadang dari anak-anak sampai orang tua pun senang nyusu tuh. Iya. Kata Jibril, coba kalau tadi kau minum arak wahai Muhammad, umatmu pada teler mabuk semua nanti. Tapi sungguh pun Nabi gak minum arak malam itu, banyak juga orang Indonesia yang mabuk tuh. Arak itu sebenarnya salah satu aja. Intinya segala sesuatu yang bisa membuat mabuk itu dilarang. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang bikin mabuk itu hamar. Setiap hamar itu secara hukum haram. Tidak ada alasan untuk menghalalkan. Tapi Ustaz, kalau sedikit ajakan gak apa-apa. Sedikit kok. Rasul bersabda, ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Kalau minum banyak mabuk, minum
minum sedikit nggak mabuk, banyakkah dikitkah, mabukkah enggak, pokoknya haram. Tapi kan Ustaz tergantung niat. Kalau kita minum niatnya sebagai obat biar tidur pulas besok dodos sawit semangat, kan boleh-boleh aja niat. Rasulullah bersabda, innallaha anzalad da'a dawa. Allah turunkan penyakit, Allah siapkan obat. Fatadawau, silakan berobat kata Nabi. Tapi wala tadawau biharamin, jangan kamu berobat dengan menggunakan barang yang haram. Kenapa? Karena masih ada obat-obatan yang nyata halal. Kenapa berobat menggunakan yang haram? Yang halal banyak. Contoh madu misalnya. Madu itu kan obat. Allah berfirman fihi shifaa'un linnas. Di dalam madu itu mengandung obat bagi manusia. Boleh kita berobat dengan cara minum madu. Anjurannya kalau minum madu tuh bangun tidur belum makan apa-apa langsung minum madu. Kemarin saya dapat resep dari Malaysia. Pas di Malaysia saya baru pulang Pak. Baru pulang dari Malaysia Januari Februari kemarin. Yang baru ini. Pas awal bulan Rajab balik ke Indonesia. Kalau tahun 2017 di Turki, ini di Malaysia, Brunei. Di Brunei kemarin ada orang jual madu mahal sekali, tapi betul-betul asli katanya. Terus sebelum kita bawa pulang itu madu, kata mereka, kata yang jual ini, kalau minum madu jangan pakai sendok besi itu. Itu khasiatnya bisa hilang, bahkan bisa berkurang itu. Kalau minum madu jangan pakai sendok besi. Nah, boleh pakai sendok yang plastik itu, misal begitu kan, supaya khasiatnya nggak hilang begitu. Madu itu obat, maka bagus kalau kita sakit apapun minum madu. Saking yakinnya Nabi dengan firman Allah bahwa madu itu obat bagi manusia, kita baca riwayat nih. Ada riwayat, ada sahabat datang kepada Rasul, wahai Rasul, kawanku sakit perut, kata Nabi kasih minum madu. Itu orang pulang, kawannya diberi minum madu, nggak sembuh. Datang lagi, wahai Rasul, sakit perutnya belum sembuh, kata Nabi kasih minum madu. Begitu. Yang ketiga datang lagi, wahai Nabi, sakit perutnya nggak sembuh, kata Nabi kasih madu. Setelah itu pun sembuh. Datang lagi, wahai Rasul, alhamdulillah sakit perut kawanku sudah sembuh. Apa sabda Rasul? Sadaqallahu wa kadzaba batnu akhika. Maha benar Allah, kata Nabi, yang bohong tuh perut kawan kamu itu. Iya, yakin Nabi dengan firman Allah, madu itu obat. Maha benar Allah. Wa kadzaba batnu akhika, yang bohong itu adalah perut kawan kamu, kata Nabi. Oh, ternyata itu madu mengobati sakit perut itu, menguras racun dalam tubuh kita itu tidak seperti obat-obatan yang mengandung kimia, tidak. Orang pusing kepala minum Palamek kadang langsung hilang, ya kan? Sakit perut minum obat apa langsung hilang sakit perutnya. Tapi madu tidak begitu sistem penyembuhannya. Sekali diminum nggak sembuh, 2 kali belum sembuh, 3 kali baru dia sembuh. Bahkan setelah minum madu tadi, bahkan kadang-kadang dia beraknya, maaf nih kalau bahasanya agak jorok, buang airnya malah tambah sering. Kenapa? Karena madu itu menguras racun-racun, kotoran-kotoran yang ada dalam perut tadi. Setelah dikuras racunnya, habis kotorannya, baru disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Begitu sistem pengobatannya, karena itu herbal. Tapi ya itu, kalau beli madu cari yang asli, jangan yang palsu. Karena sekarang banyak madu palsu, campur gula, campur macam-macam. Sampai kemarin ada penemuan madu dicampur ragi. Untuk apa? Supaya walaupun dimasukkan ke dalam freezer tuh, dalam kulkas, dia tidak membeku. Macam-macam. Makanya kalau beli madu yang asli, jangan yang palsu. Ada yang nanya, tanda-tandanya, ciri-cirinya madu asli itu kayak apa?
Kita bilang gampang aja tandanya. Kalau madu tuh kita bawa pulang ke rumah, nyampe di rumah istri mukanya cemberut, marah-marah, ngamuk-ngamuk, nah itu tanda baru madu itu asli. Iya, Bu, madu asli. Minum madu itu obat. Atau habbatus sauda, jintan hitam. Rasulullah bersabda, alaikum bihadihil habbatis sauda. Alaikum itu bermakna ilzam, lazimi, biasakan kamu, rutinkan kamu mengkonsumsi habbatus sauda, jintan hitam. Fa inna fihi sifaun min kulli da illa sam. Karena habbatus sauda, jintan hitam itu obat segala penyakit kecuali maut. Bagus mengkonsumsi jintan hitam. Zanjabil misalnya, jahe, banyak lagi model obat-obatan yang lainnya yang nyata-nyata halal. Atau bekam di kop tuh, sedot keluarkan darahnya, itu juga pengobatan sunnah, itu tibun nabawi. Apa bekam tuh? Kalau bahasa Inggrisnya besumuk. Iya. Ketika Nabi turun dari Mi'raj, itu ada perintah. Nih, ini kan malam Mi'raj ini. Di antara hasil Nabi turun dari Mi'raj itu apa? Ya Muhammad, mur ummataka bil hujamah. Wahai Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk berbekam. Nabi sendiri dibekam, disedot, dikeluarkan darahnya. Setelah darah Nabi itu dibekam, dikeluarkan oleh sahabat itu, diminum darah Nabi. Kata Nabi, darahku tadi mana? Kata sahabat tadi, ku minum wahai Rasulullah. Lalu sabda beliau, api neraka tidak akan menyentuh tubuh yang di dalamnya mengalir darahku, kata beliau. Ayo Pak, Bu, minum darah Nabi, menyelamatkan daripada api. Coba darah kita gimana kira-kira? Bekam itu sunnah. Kalau kita berobat, minum habbatus sauda, minum madu, berobat dengan berbekam, insya Allah sembuh. Kalaupun umpamanya nggak sembuh, kita dapat pahala. Kenapa? Karena kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Atau kalaupun tidak, boleh juga mengkonsumsi obat dari dokter, dari mantri, di rumah sakit, di puskesmas, boleh, silakan. Tapi kalau yang nyata-nyata haram jangan. Itu obat. Termasuk juga makanan-makanan. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang mulia, makanya berhati-hati dengan minuman keras. Itu salah satunya aja. Arak, tuak, whisky, brandy. Ada yang dengan cara diminum kayak itu. Atau dengan cara ditelan, pil, koplo, apalagi itu. Saya nggak tahu juga. Jinit. Oh, jinit. Saya tahu nyebutnya tapi belum pernah lihat barangnya. Kayak apa? Atau dengan cara dihisap, sabu-sabu, lem. Di Pangkalan Buntu pernah beberapa kali ditemukan. Di Pangkalan Buntu, Pak. Ini kenyataan. Satpol PP yang cerita sama saya. Di belakang sekolahan. Di belakang sekolahan, tempatnya agak begitu sepi, di bawah pohon sawit. Seringkali ditemukan, bahkan di beberapa tempat ditemukan bungkus komik tuh loh, sampai 20 biji, 30. Saya kepikiran, kok orang sakit batuk berobat minum komik sampai 30 bungkus itu loh. Nauzubillah min dzalik. Narkoba dan narkotika, intinya begitu. Ini merusak. Saya di Pangkalan Bun itu punya program seminggu sekali ke LP, lapas, ke penjara. Kalau pas saya ada, saya yang ke sana. Kalau saya nggak ada, kawan-kawan yang lain ke sana. Rutin. Dulu setiap hari Sabtu, sekarang di rumah setiap hari Kamis. Rutin, tiap hari Kamis kita ke LP.
itu kasus yang paling banyak adalah kasus narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dengan melalui mi'raj kita malam hari ini, ayo kita berjuang menghindarkan anak cucu kita, zuriat keturunan kita, jangan sampai kesentuh ke barang yang haram ini. Ya. Kemudian juga selanjutnya masalah makanan minuman, walaupun bukan obat. Nah, sekarang begini nih. Nabi haus. Haus itu kan tamsilnya gambaran ujian ekonomi. Saat haus datang minuman, ada yang halal, ada yang haram. Nabi ambil yang halal. Kita juga begitu. Ujian ekonomi itu haus itu. Lapangan kerja susah, cari nafkah, cari rezeki pun sulit. Ada kerjaan, tapi penghasilan tidak mencukupi, besar pasak daripada tiang. Begitu. Saat diuji cari rezeki susah, cari kerjaan susah seperti itu, datang lagi ujian kedua. Ada rezeki, ada kerjaan, tapi yang ini halal, yang ini haram. Pilih mana kira-kira? Pilih mana? Pas yang halal hasilnya dikit, yang haram hasilnya banyak. Pilih mana? Hidup mesti yakin, seperti yakinnya Rasul di malam hari itu. Ada arak, ada susu. Nabi yakin, langsung minum susu, tinggalkan arak. Kita pun juga begitu. Ini halal, ini haram. Yakin, jangan ragu, ambil yang halal. Walaupun mungkin hasilnya sedikit, tapi kita jangan lihat hasil, jangan lihat jumlah, tapi lihat keberkahan. Berkah itu yang mendatangkan ketenangan, kebahagiaan di dalam kehidupan. Dan Allah tegas urusan makan dan minum. Diuji obat-obatan, ada yang halal, ada yang haram. Pilih obat yang halal. Diuji makanan, ada yang halal, ada yang... Kita selama ini seringkali kecolongan. Udah banyak perut kita kemasukan ikan sarden, ikan kaleng, tahu-tahu cacing. Iya. Sekarang apa yang tidak bisa dicurangi? Beras dari plastik, telur, coba telur. Sampai sekarang saya terus terang aja belum bisa membedakan antara telur yang asli dengan yang palsu, karena memang mirip betul. Makanya berhati-hati kita. Bumbu-bumbu masakan misalnya itu, kue, sering sudah mungkin dikonsumsi oleh orang Islam di Indonesia. Tahu-tahu dengar berita mengandung enzim babi misalnya. Berhati-hati kita. Ini yang membuat doa kita tuh tumpul. Ini yang membuat kita menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal doa tuh susah. Makanan minuman yang masuk ke dalam perut haram dan subhat, ini yang membuat kita malas ibadah, jadi senang maksiat kepada Allah Subhanahu. Berhati-hati. Nah, dalam amalan juga begitu. Amalan keseharian kita, berhati-hati kita. Apalagi sekarang kita hidup di akhir zaman ini, Pak, Bu. Dunia sudah mau kiamat. Kalau enggak berhati-hati, bahaya kita. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita bingung, yang sini bilang boleh aja, yang di sini bilang nggak boleh. Bingung kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari turun temurun puluhan tahun sudah kita tuh kalau ada orang meninggal dunia, bacakan talqin di kuburan. Kumpul-kumpul tahlil, baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, salawat, sedekah, dan mendoakan ahli
kubur yang meninggal. Itu kan dah puluhan tahun, ratusan tahun turun-temurun diamalkan. Tiba-tiba ada yang datang mengatakan bid'ah, sesat, neraka. Nah, kalau sudah begitu emang surga milik kamu sendiri. Iya. Kadang yang benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Bingung sekarang kita nih Pak, Bu. Mau kemana kita melangkah? Padahal Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti atau mengamalkan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentang itu. Makanya penting kita belajar. Dunia mau kiamat sudah ini. Kita hidup di akhir zaman. Kita dibuat bingung. Mau kemana kita melangkah? Apa yang harus kita kerjakan? Ini bawa ke surga atau dirumuskan ke neraka? Dalam keadaan seperti ini, kita belajar, cari tahu, bukan sekedar ikut-ikutan. Belajar, dekati alim ulama, dekati tuan guru, para kiai dan ustaz. Insya Allah di akhir zaman ini kita akan selamat kalau dekat dengan ulama, Bapak. Nabi udah gak ada. Kepada siapa kita bertanya? Rasulullah bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Al anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, walakin warithul ilm. Para nabi tidak mewariskan dinar, dirham, harta. Nabi tidak mewariskan walet, karet, sawit, duit, tidak. Tapi Nabi mewariskan ilmu. Kepada siapa? Kepada alim ulama. Makanya idza matal alim matal alam. Satu ulama meninggal, dunia juga ikut berduka. Alam ini berduka. Mautu kabilatin aisaru min mautil alim. Matinya orang sekampung lebih enteng, lebih mudah ketimbang matinya satu orang ulama. Wali faqihin wahidin asaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang ulama yang wara lebih susah setan menggoda daripada 1000 orang ahli ibadah. Satu ulama bandingnya 1000 ahli ibadah. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Beda. Yarfa'illahu alladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah angkat orang beriman, Allah angkat orang yang berilmu beberapa derajat. Makin tinggi keilmuan, makin tinggi derajat diangkat oleh Allah Subhanahu. Kita akan selamat kalau merapat mendekat kepada para alim ulama. Maka di mana ada pengajian datang. Tadi tuan guru kita Pak Kiai Haji Muhammad Syihab, beliau katakan tadi menyebut 4 nih. 1 jemaah musalla Nur Firdaus, 2 jemaah pengajian, 3 jemaah zikir, kemudian jemaah habsi. Hadirin yang mulia, ini pokoknya kita kumpul selawatan, kumpul-kumpul baca Quran, kumpul-kumpul berzikir, kumpul-kumpul pengajian seperti ini. Perkumpulan-perkumpulan seperti ini perkumpulan yang mendatangkan keberkahan, mengundang rahmah. Makin banyak perkumpulan-perkumpulan seperti ini, makin dijauhkan dari bala musibah dan bencana. Maka pastikan di mana ada selawatan, di situ ada saya. Di mana ada majelis zikir, saya mesti ada di situ. Di mana ada pengajian, saya harus datang ke tempat itu. Bersyukur kita, alhamdulillah nih. Saya dulu datang ke sini pertama kali, dalam sekali di sini nih. Iya. Sekarang subhanallah, alhamdulillah. Nih ruangan majelis juga dulu belum tuh, sekarang sudah alhamdulillah dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurunya ada, yang ngajar ada, tinggal kita mau belajar apa tidak. Ada ulama, datangi, belajar, bertanya, minta doakan kepada para alim. Sering-sering kita datang ziarah, berkunjung, silaturahmi kepada alim
ulama. Tapi kalau kita datang ziarah silaturahim kepada alim ulama, jangan tangan kosong, Pak. Bu. Silaturahim ke rumah tuan guru, bawa buah tangan. Apa tuh buah tangan? Jeruk kah 10 kilo, gula mungkin 5 kilo sama tehnya. Iya. Jangan tangan kosong. Kalau gula nggak bawa, jeruk nggak bawa, amplop yang dibawa. Tapi jangan amplopnya saja, dengan isinya. Tuan guru, kiai, ustadz tidak minta, tidak. Tapi adabnya kunjungan kepada orang alim itu memang begitu. Itu adab memang sudah. Artinya kalau kita tuh mudah, pemurah kepada alim ulama, mudah juga, murah juga Allah memberikan ilmu kepada kita itu loh. Ini kadang-kadang ada anak ngaji di TPA sampai bisa baca Quran, hafal juz 30. Uang bulanan yang cuma 20.000 tiap bulan tuh lo nggak dibayar. Ada itu Pangkalan Bentuk, banyak ustadz tuh yang curhat sama saya tuh, banyak. TPA, madrasah diniyah yang ngaji banyak. Akan tetapi yang namanya belajar tuh kan perlu beli pulpen, spidol, perlu beli macam-macam lah. 10.000, 20.000, 50.000 itu nggak ada apa-apanya dibanding anak kita bisa baca Al-Quran. Bahkan kadang-kadang ada anak itu ngaji tiap hari tapi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ada. Kenapa? Anak ikut kawan-kawannya, kawannya pergi ngaji ke TPA, dia ikut juga, orang tuanya nggak tahu menaung. Harusnya orang tua yang datang, Pak Kiai, Pak Ustadz, Tuan Guru, saya ini sibuk hari-hari itu kerja. Terus terang saja berangkat pagi pulangnya petang, nyampe ke rumah pun ngantuk, sudah terkapar langsung tidur. Nggak ada waktu ngajari anak saya. Saya titip anak saya, Pak Ustadz, tolong bimbing dia, ajari dia, berikan nasihat kepada dia. Umpama dia salah, marahi nggak apa-apa. Kalau nggak bisa dimarahi, pukul nggak apa-apa. Harusnya kan begitu tuh. Pakai rotan. Saya Pangkalan Buntung. Di pesantren juga programnya pakai rotan. Tapi kadang-kadang ada orang tua anaknya udah diajari baca Quran, diajari syarat rukunnya sholat, cara wudhu, cara mandi wajib segala macam, diajari ilmu tauhid, anak sudah diajari ilmu tapi nakal, dirotan oleh orang tua, oleh gurunya, berbekas, anak lapor ke orang tuanya, orang tua nggak terima, bawa polisi, ustadznya diciduk, masukkan ke penjara. Ini orang tua kurang ajar ini. Maaf nih, kok Pak Ibrahim bisa ngomong begini ya? Iya. Padahal kalau anak nakal di rumah, kadang-kadang pukul juga sama orang tua tuh, iya kan? Coba ada anak kita nakal di rumah, nasihati nggak nurut, dimarahin nggak nurut juga, kadang dipukul juga oleh orang tuanya. Kenapa kok begitu giliran gurunya ustadz yang mukul, kok malah kita tidak terima? Ayolah sama-sama kita berjuang dan berusaha. Jam berapa ini? Jam 10 Pak. 1 jam sudah ini. Cukup kali insya Allah ya. Iya. Oke lah, dikit lagi, dikit aja lah. Dikit nih, terakhir lah. Karena memang bicara tentang Isra Mi'raj ini, kalau tidak bicara tentang sholat itu rasanya hambar. Karena memang hikmah yang terbesar yang terkandung di balik Isra dan Mi'raj adalah hikmah sholat. Oke, terakhir ini, tidak banyak, sedikit aja, sebentar lagi. Paling 3 jam lagi lah. Oh, Bapak Ibu, malam itu Rasul mampir waktu Isra 5 kali di Thaibah, Mekah, di Madinah, Thaibah. Yang kedua Madian, ketiga Turusina,
keempat Bethlehem, kelima Baitul Maqdis. 5 kali Nabi mampir malam hari itu waktu Isra. Kata ulama ini tamsil, bahwa kita juga akan mampir 5 kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Coba kalau puasa, zakat, haji, perintah-perintah Allah yang lain Allah titip lewat Jibril. Jibril menyampaikan kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada umat. Sholat tidak, Allah enggak titip. Nabi dijemput menghadap kepada Allah, Allah yang langsung memberikan perintah sholat, Nabi yang langsung menerima tanpa perantara. Maksudnya apa? Kata ulama, satu, ini menandakan sholat adalah amal yang paling istimewa. Allah enggak titip, tapi langsung Allah yang memberikan. Seperti hadis Nabi, as-sholatu khairu mawdu'in, sholat adalah sebaik-baik ketetapan perintah Allah. Sehingga jadi taruhan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Amalan yang pertama kelak di hari kiamat dihisab oleh Allah adalah sholat. Idza saluhat saluha sa'iru amali, baik sholat, amal lain baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi, rusak sholat, rusak juga amalan yang lainnya. Iya, perumpamaan sholat dalam Islam seperti kepala pada badan. Orang Islam tapi tidak sholat seperti kepala, seperti badan nggak punya kepala. Satu. Yang kedua, Allah yang langsung memberikan sholat, Nabi yang langsung terima tanpa perantara. Kata ulama, ini menandakan bahwa yang tahu, yang ngerti, yang paham betul gimana cara mendirikan sholat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi, karena beliau yang langsung menerimanya, beliau yang tahu cara pelaksanaannya. Hadirin, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, figur kita, contoh idola adalah Rasulullah. Dalam hal sholat ikut cara Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholat kamu seperti mana kamu lihat aku sholat. Gimana Nabi sholat? Bapak, yang nyata ajalah, yang zohir begitu kan, yang langsung dilihat oleh mata kepala sahabat. Satu, Nabi contohkan selalu di awal-awal waktu. Nabi tidak biasa mengundur waktu itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajiban yang Allah tentukan waktunya bagi orang yang beriman. Beliau ditanya, ayul a'mali afdal, amal apa yang paling afdal? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Afdalus salati fi awwali waqtiha, salat yang paling afdal adalah di awal-awal waktu. Jangan menunda waktu. Yang kedua, Nabi contohkan berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Berjamaah lebih afdal daripada sendiri, 27 derajat. Yang ketiga, Nabi contohkan salat di mana azan dikumandangkan. Kalau dikumandangkan di musala, itu yang dekat dengan rumah kita, di situ kita salatnya. Kalau azan dikumandangkan di masjid, itu yang dekat rumah kita, di situ kita sholatnya. Di mana azan dikumandangkan? Bisa di masjid, bisa di surau. Azan. Ada hadis nih. Saya pertama kali baca tuh air mata saya mengalir. Pertama kali baca hadis ini, karena banyak kita yang kena hadis ini. Al-jafa'u kullul jafa'i. Kesalahan terbesar, kesalahan di atas kesalahan, kata Nabi. Wal kufru wan nifaq, kekufuran dan kemunafikan. Man sami'an nida Allah yunadi ila shalah fala yujibuhu. Orang yang mendengar panggilan azan mengajak sholat, tapi dia tidak menjawab, tidak datang memenuhi panggilan azan itu. Kesalahan terbesar, azan berkumandang tapi tidak datang. Kalau kita berbalik ke belakang mengenang sejarah dulu, pertama kali munculnya kalimat-kalimat lapas azan itu di kota Madinah, Nabi kumpulkan para sahabat di situ, rapat, rembuk, musyawarah, gimana cara mengundang orang datang berjemaah ke masjid. Ada yang usul pakai bel, kata Nabi tidak. Ada yang ide pakai
lonceng, tidak, kata Nabi. Ada yang usul pakai api unggun, tidak juga. Sampai malam itu musyawarah buntu, nggak ada keputusan. Sahabat pulang dengan kerisauan. Musyawarah kok nggak ada keputusan. Salah seorang sahabat yang tidak begitu terkenal, pusing malam itu dia. Mikirkan gimana cara, tidur susah karena capek, ngantuk, ketiduran juga. Dalam tidur mimpi diajari lapas-lapas adzan itu. Begitu bangun dia langsung hafal, lari menjumpai Rasul. Kata Nabi, ini petunjuk dari Allah. Tapi suara kamu pelan, panggil Bilal. Suaranya kuat, Bilal pun dipanggil. Adzan yang pertama dikumandangkan adalah adzan subuh. Yang adzan kedua, yang mimpi membisikkan ke telinga Bilal dengan pelan. Kemudian yang kedua, Bilal teriak sekeras-kerasnya. Umar bin Khattab bangun, lari mendatangi Rasulullah. Sarung aja nggak sempat diikat. Kata Umar, wahai Rasul, aku juga tadi malam mimpi diajari kalimat-kalimat itu. Dalam riwayat 16 sampai 20 orang malam hari itu mengalami mimpi yang sama, diajari lapas-lapas kalimat-kalimat adzan itu. Dari dulu sampai sekarang, sampai menjelang kiamat, itulah adzan yang gak akan pernah berubah. Begitulah cara mengundang orang datang ke masjid. Jadi adzan itu mengundang orang untuk datang menemui Allah, bukan memanggil Allah. Aneh, ada orang punya statement katanya Allah tuh dekat. Tapi kenapa memanggil Allah dengan teriak pakai speaker? Ada yang membuat kata-kata, seandainya adzan itu diiringi musik rock, keren bro kan? Ini pelecehan, penistaan. Adzan itu kalimah-kalimah mulia. Kenapa? Begitu adzan dikumandangkan, Nabi bersabda, adzan dikumandangkan, setan itu lari terkentut-kentut. 3 amalan kata Nabi, kalau orang tahu pahalanya berebut berkelahi itu. 1, ke masjid waktu matahari panas terik menyengat. 2, sholat di saf yang pertama. 3, azan. Tahu apa untungnya azan, berebut berkelahi kata Nabi. Di antara untungnya azan, orang yang azan dosanya diampunkan oleh banyak hadis. Umpamanya 500 meter di sana, dulu kita pernah berbuat dosa di sana. 500 meter dari surau ini kita azan, suara azan kita itu nyampe ke tempat yang dulu kita pernah berbuat dosa di situ. Dengan sampainya suara azan kita ke tempat itu, dosa kita dulu di situ diampunkan oleh Allah Subhanahu. Azan mengampunkan dosa. Azan membuat setan takut, lari terkentut-kentut. Banyak kemuliaan, keistimewaan azan, dan ini syariat. Maka azan tidak bisa dibandingkan dengan suara kidung ibu Indonesia. Ya. Oke Bapak Ibu, azan. Sholat juga begitu. Orang begitu azan dikumandangkan, Masya Allah, langsung dia wudhu, pakai pakaian tutup aurat. Laki-laki tutup aurat, pakai jubah, pakai gamis, atau pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah, berangkat ke masjid. Perempuan juga sholat, pakai mukena, tutup auratnya. Sholat itu sah kalau aurat ditutup. 5 syarat sahnya sholat, antara lain tutup aurat. Aurat terbuka, sholatnya tidak sah. Perempuan sholat, rambutnya kelihatan, sholat tidak sah. Dan aurat perempuan itu seluruh tubuh. Dalam sholat kecuali muka dengan telapak tangan. Maka perempuan itu dalam sholat tutup aurat, di luar sholat pun juga mesti tutup aurat. Sholat pakai mukena, tutup aurat, tutupi rambut, jangan terbuka. Di luar sholat pun juga tutupi rambut, jangan sampai terbuka. Jangan sampai kelihatan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena malam Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan oleh Allah, ada wanita rambutnya digantung di pohon neraka, dikuyur timah mendidih, isi perutnya keluar berhamburan. Siapa itu kata Nabi? Itu perempuan di kalangan umatmu, menampakkan auratnya, memperlihatkan rambutnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi jilbab, syukur bisa bercadar, itu syariat, nutupi aurat, menyelamatkan
daripada api neraka. Maka jilbab, cadar sungguh tidak bisa dibandingkan dengan tusuk konde ibu Indonesia. Tusuk konde ini saya nggak tahu kayak apa, tahu nyebutnya saya nih. Oke Bapak Ibu yang mulia, kembali kita ke tadi, sholat di awal waktu berjemaah di mana aja dikumandangkan, di masjid. Coba nih, ada hadis Nabi, begitu mulianya masjid itu loh. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid ikhlas karena Allah, Allah bangunkan dia istana dalam surga. Ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di bumi adalah masjid. Man alifal masjid alifahullah. Siapa yang cinta masjid, Allah pun cinta kepada dia. Maaf Bapak Ibu, kalau saya nyebut masjid termasuklah surau, musala. Cuman bedanya ada masjid jami. Kalau yang dipakai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi tidak Jumatan, itu namanya masjid. Untuk memudahkan disebutlah surau, langgar ataupun musala. Tapi yang di 5 waktu di situ, Jumat juga di situ, itu namanya masjid jami. Jadi kalau saya bilang masjid, ya termasuklah surau. Al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumahnya orang bertakwa. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Surah At-Taubah. Tanda orang beriman makmurkan masjid. Orang yang bolak-balik ke masjid itu orang beriman, kata Nabi. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Orang beriman dan bertakwa rajin memakmurkan masjid. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan Allah naungi di hari kiamat. Satu di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, cinta betah di masjid seperti ikan betah di dalam air. Hampir setengah 11 sudah, ini cukuplah insyaallah ya. Kita sambung besok insyaallah pagi. Besok pagi masih di Paranggian mungkin saya, tapi di perusahaan. Terus siangnya besok habis zuhur di Pundu, malam besok lagi malam minggunya di Kota Besi insyaallah. Nanti minggu pagi di Pembong Ulu, balik lagi ke Pangalenbun karena malam Senin masih ada acara di Pangalenbun. Nanti hari Senin balik ke sini lagi saya di Kasongan. Insyaallah malam Selasa di Kasongan itu akan kumpul bersama Pak Gubernur juga di sana, Pak Wakil Gubernur. Nanti malam Rabunya di Keringpangi, baru bisa balik ke Pangalenbun lagi. Jadi mohon maaf kalau malam hari ini sekedarnya tidak seperti yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Namun yang jelas dengan semangat Mi'raj kita malam hari ini, ayo tumbuh kembangkan semangat dalam diri kita untuk merapat kepada alim ulama, mendekat kepada alim ulama, banyak bertanya, minta nasihat, minta doa, minta ilmunya, dan kita amalkan ilmu itu, terutama ilmu tentang sholat, agar sholat kita bagus, sah, diterima oleh Allah, dengan harapan ibadah yang lain pun juga bagus diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja, baik dari Allah. Ada kesalahan, kehilapan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu kama tarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كسلانا إلا نشدته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحب إلينا ولمن أوصانا بالدعاء وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم افتح علينا فتوح العارفين فتوح الصديقين فتوح العلماء العاملين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا وأهلنا وأقرباءنا وذرياتنا وطلابنا من أهل العلم والدعوة والخير والسعادة والمعرفة والاستقامة. اللهم اجعلهم حفظة القرآن علماء العاملين الهدى المهجلين الداعين إلى سبيلك في أنحاء العالم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik dari Allah, salah mohon maaf. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.